Bab 611. Tanah sparring untuk kategori pasangan jauh lebih besar dari itu untuk kategori individu. Star Luo Coliseum cukup besar untuk menahan 15 pertandingan secara bersamaan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok itu dipanggil dalam 15 pasang ketika mereka menggambar surat suara mereka. Sisa kelompok yang dibagi melalui surat suara kemudian ditampilkan di layar jiwa. Hal pertama yang dilakukan masing-masing kelompok saat tiba adalah memeriksa layar untuk posisi kelompok mereka sendiri dan lawan mana yang akan mereka hadapi. Kelompok Tanggulin dan Gu Yue adalah nomor 116. Tiga pasangan Shrek Academy lainnya diberi nomor dari 117 hingga 119. Keempat pasangan mereka diberi nomor secara berurutan. Jadi sangat tidak mungkin bahwa mereka akan menghadapi teman mereka sendiri. Jelas. Ini adalah perawatan khusus yang diambil oleh pemerintah Star Luo Empire. Lawan Tanggulin dan Gu Yue adalah nomor 69. Namun, mereka bukan duo pertama yang memasuki arena di antara teman-teman mereka. Kompetisi telah dimulai pagi-pagi sekali. Yang pertama memasuki arena dari skuadron Shrek secara mengejutkan adalah Yuanen Yehui dan Xie Xie. Tunggu kembalinya kita yang mulia. Xie Xie berteriak, memompa tinjunya ke udara. Yuanen Yehui mendorongnya dengan kasar. Berjalan lebih cepat. Kita bisa bicara setelah menang. Kerumunan tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat ekspresi frustrasi Xie Xie. Semua orang tahu bahwa Xie Xie menyukai Yuanen. Tapi Yuanen terlalu kasar padanya. Hubungan mereka tidak pernah berkembang. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah Wu Zhangkong dengan sengaja menempatkan mereka berdua bersama untuk pertandingan berpasangan ini. Kombinasi assault system dan agility system dalam sebuah kelompok tentu bukan pilihan yang jelas. Yuanen Yehui berjalan dengan langkah besar di depan. Dia masih mengenakan pakaian pria hari ini. Sementara Xie Xie mengikuti di belakangnya dengan malu-malu. Yuanen, bagaimana kita akan bertarung nanti? Xie Xie bertanya dengan penuh semangat. Dia sangat ingin untuk pergi sejak dia menyadari dia bisa bertarung berdampingan dengan Yuanen. Yuanen menatapnya tajam. Jangan menghalangi jalanku. Xie Xie langsung jengkel. Apakah aku begitu lemah? Iya nih. Ketika mereka berbicara, mereka tiba di Coliseum. Star Luo Coliseum sangat luas di dalam. Rasanya seolah itu tanpa batas. Sorak-sorai penonton sekencang gelombang seismik mengejutkan Xie Xie. Mereka telah tiba pada tahap kompetisi mereka yang telah mereka gambar di bawah bimbingan staf. Lawan mereka sudah menunggu di panggung. Lawannya adalah pria dan wanita. Dan mereka berusia sekitar 20 tahun. Jelas bahwa mereka lebih dewasa daripada Yuanen Yehui dan Xie Xie. Juri mengumumkan aturan kompetisi sederhana. Anda tidak diizinkan untuk menyebabkan kematian lawan secara sengaja dalam pertandingan. Anda tidak diizinkan menggunakan mesya. Ketika satu sisi menghasilkan, sisi lainnya adalah untuk segera berhenti menyerang. Pertandingan berakhir ketika saya memutuskan pemenang dan pecundang. Melihat aturan, kompetisi di Star Luo Empire tidak diragukan lagi kurang ketat dari beberapa kompetisi Soul Master di Dou Luo kontinen. Ini untuk memastikan bahwa para pesaing dapat mengeluarkan potensi kemampuan tempur mereka. Tetapi sebagai perbandingan, risiko cedera yang mereka hadapi juga sangat meningkat. Yuanen Yehui berjalan di depan. Xie Xie berdiri di sisinya ketika mereka melihat ke arah lawan mereka. Lawan mereka tampaknya saudara. Mereka memiliki penampilan yang sangat mirip dengan penampilan biasa-biasa saja dan aura kusam. Yuanen Yehui tidak memberikan perintah apapun kepada Xie Xie. Xie Xie berbisik pelan di telinganya. Lawan kita harus terampil bekerja sebagai sebuah tim. Saya akan mencocokkan ritme Anda nanti. Kali ini, Yuanen tidak membantahnya. Tapi dia mengangguk dengan lembut sehingga hampir tidak terlihat. Mulailah pertandingan. Hakim mengumumkan. Pertandingan 2 lawan 2 pertama yang diikuti oleh skuadron Shrek telah resmi dimulai. Salah satu dari dua pemuda yang berlawanan maju selangkah. Ada kilatan cahaya di sekitar tubuhnya saat 4 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Mereka adalah 4 cincin jiwa yang sangat standar. 2 kuning dan 2 ungu. Tubuhnya juga cepat mengalami transformasi. Sosoknya yang tampak sangat biasa sebelumnya tiba-tiba berkembang sangat pesat. Dia berubah menjadi raksasa lebih dari 3 meter dalam sekejap.
Otot-otot di tubuhnya membengkak dengan rambut kuning kecoklatan yang tumbuh darinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa potensi. Apakah itu jiwa bela diri tipe beruang? Ini harus menjadi Ironbeak Bear. Xie Xie dan Yuanen Yehui adalah siswa top dari Shrek Academy. Jadi secara alami, mereka dapat mengidentifikasi jiwa bela diri lawan secara sekilas. Gadis muda di belakang Master Soul beruang Ironbeak juga melepaskan jiwa bela dirinya. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning dan ungu. Rambut kuning pucat mulai tumbuh keluar dari tubuhnya. Tubuhnya tidak mengembang, tetapi matanya membesar dan ekor panjang tumbuh dari belakangnya. Keempat cincin jiwanya terluka di sekitar ekornya dengan cara yang tidak biasa. Jiwa bela diri macam apa itu? Xie Xie dan Yuanen Yehui tertegun untuk sementara waktu, karena mereka tidak berhasil mengidentifikasinya sekaligus. Master jiwa beruang Ironbeak meraung ke udara. Cincin jiwa pertamanya berkilauan sementara rambut di tubuhnya dilapisi dengan warna emas metalik. Punggungnya melotot ketika dia berlari dengan langkah besar menuju Yuanen Yehui dan Xie Xie. Xie Xie menghindar saat dia meluncur di tanah. Kecepatannya tidak tampak sangat cepat, tetapi masih tampak tidak nyata. Dia meluncur dengan mudah saat dia berputar ke arah sisi Ironbeak Bear Soul Master. Saat itu, Master jiwa perempuan dengan ekor panjang tiba-tiba mengeluarkan tawa lemah. Xie Xie merasa seolah-olah benaknya linglung, dan kemudian kakinya mulai melambat. Tampak jelas bahwa Master jiwa beruang Ironbeak dan guru jiwa berekor panjang bekerja bersama sebagai sebuah tim dengan sangat baik. Dia menghindari dan kemudian tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dia menggunakan kecepatan tinggi yang sama sekali tidak konsisten dengan tubuhnya yang besar untuk membenturkan langsung ke Xie Xie di sisinya. Perubahan terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada keraguan bahwa Master jiwa berekor panjang adalah Master Sistem Kontrol Jiwa. Meskipun Yuanen Yehui sudah berlari ke arah Xie Xie itu, menilai dari jarak dan waktu, cukup jelas bahwa dia sudah terlambat untuk memperkuatnya. Namun, tampaknya dia tidak bermaksud memperkuatnya. Dia bahkan tidak siap untuk meluncurkan air kanonnya. Gerakan Xie Xie melambat sehingga dia tersandung. Master jiwa beruang Ironbeak sudah mendekatinya. Dia menjatuhkan bahunya dan berlari ke Xie Xie. Bisa dilihat dengan jelas bahwa otot-otot di pundaknya melotot seperti batu dalam sepersekian detik sebelum tumbukan. Dia tertabrak. Semua orang menyaksikan kedua sosok mereka bertabrakan. Namun, pemandangan yang tidak biasa terjadi pada saat itu. Setelah diserang oleh Master jiwa Ironbeak beruang, seolah-olah Xie Xie tidak memiliki tulang. Dia terpesona seringan bulu. Segera setelah itu, dia melintas seperti bayangan hantu. Keempat cincin jiwanya baru saja bangkit dari bawah kakinya pada saat yang tepat. Dia memiliki belati naga cahaya di tangannya. Dan tidak diketahui kapan wajahnya yang tersenyum telah berubah menjadi sedingin es. Master jiwa beruang Ironbeak merasakan hawa dingin yang tak menyenangkan muncul di hatinya ketika dia melihat tatapan Xie Xie. Xie Xie yang sosoknya terpesona hanya berhasil mengelak satu kali dan tiba di sisi Master jiwa Ironbeak Bear. Sama seperti hantu, dia membalikkan belati naga cahaya secara langsung dan menusuk ketiak Ironbeak Bear Soul Master. Serangan itu tampak sederhana sebenarnya sangat cepat, seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir. Dalam sepersekian detik ketika Light Dragon Dagger menusuk ke depan, cahaya tiba-tiba menghilang dari permukaan belati dan berubah menjadi warna emas gelap. Tidak ada ledakan sonik atau kebocoran kekuatan jiwa. Dan dia bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwanya. Itu dengan tindakan sederhana sehingga lawannya dilemparkan ke dalam kebingungan. Master jiwa beruang Ironbeak bereaksi sangat cepat terhadap situasi tersebut. Sementara dia dilanda panik, siku kanannya sudah menyerang ke bawah ke Light Dragon Dagger Xie Xie. Fitur yang membedakan dari jiwa bela diri Ironbeak Bear Soul Master adalah bahwa tubuhnya sekeras besi, sehingga setiap bagian dari itu dapat digunakan sebagai senjata. Siku besi jatuh ke bawah, tepat saat hendak bersentuhan dengan belati naga cahaya. Tiba-tiba menghilang. Dengan satu langkah kakinya, Xie Xie sudah tiba di belakang Master jiwa beruang Ironbeak. Rasa sukacita melintas melewati mata Ironbeak Bear Soul Master. Nama Ironbeak bukan hanya untuk pertunjukan, tetapi karena pertahanan terkuatnya ada di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba mendorong ke belakang. Selama Xie Xie ada di belakangnya,
dia pasti akan rentan. Ironbark Bear memiliki sifat asli, shock. Jika agility system Soul Master terkena shock, pertandingan pada dasarnya akan berakhir. Namun, dia tidak bisa merasakan punggungnya menyerang apapun. Ketiaknya sakit. Rasa sakit yang hebat menyebar dari ketiak di sebelah kanannya. Sisi yang dia gunakan untuk menyerang dengan siku besinya. Itu mengejutkan Ironbark Bear Soul Master. Bab 612. Rasa sakit menusuk hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Tubuh Master Jiwa Ironbark Bear menegang sekaligus. Di mata hadirin, semuanya terjadi lebih awal dalam sekejap. Selama para penonton menonton pertandingan ini dengan penuh perhatian, dia akan menemukan bahwa keterampilan tempur jarak dekat yang baru saja ditampilkan Xie hanya diisi dengan rasa artistik. Dia pertama-tama terhempas seperti asap. Kemudian seluruh orangnya meluncur, diserang, dilanjutkan, dilingkari ke belakang, berbalik dengan cepat. Dia berhasil menyelesaikan beberapa gerakan dalam waktu yang sangat singkat seperti hantu. Pada saat berikutnya setelah belati naga ringan menusuk ke ketiak Master Jiwa beruang Ironbark, belati itu terangkat segera setelah menyentuh punggungnya saat Xie melompat ke udara sebelum dia menusuk ke belakang leher lawan. Belati naga cahaya hanya menyentuh bagian belakang leher lawan dengan lembut. Tubuh besar penguasa jiwa Ironbark Bear segera merosot ke tanah karena suara bunyi gedebuk. Sistem saraf pusatnya adalah segel sehingga efeknya benar-benar instan. Tuan jiwa berekor panjang hanya bereaksi terhadap situasi sebelumnya. Keterampilan jiwa pertamanya yang ditampilkan sebelumnya adalah gangguan spiritual. Itu adalah keterampilan atribut spiritual tetapi dianggap keterampilan jiwa sistem kontrol yang sangat kuat. Keterampilan jiwanya dapat mencapai hasil yang cukup mengesankan setiap kali digunakan saat bekerja dengan saudara lelakinya sebagai sebuah tim. Namun tanpa terduga, semua yang Xie lakukan adalah pura-pura. Xie telah belajar tentang mata setan ungu juga. Keuntungan terbesar Purple Demon Eyes adalah efeknya dalam meningkatkan kekuatan spiritual sehingga meskipun dia terganggu, dia bisa pulih dalam sekejap. Sementara reaktivitas Master System Agility System selalu tidak perlu dipersoalkan lagi. Suara pop meledak di udara. Yuanen bahkan tidak mengubah dirinya sebelum keterampilan jiwa keduanya air cannon dilepaskan dari udara tipis. Itu meledak langsung ke tuan jiwa berekor panjang. Master jiwa berekor panjang melemparkan ekornya yang besar. Cincin cahaya mekar dalam upaya untuk melawan meriam udara. Namun, kendali Yuanen terhadap air cannon tidak mudah ditolak. Meriam udara yang kelihatannya sebesar kepalan tangan meledak dengan kekuatan yang hampir sama dengan meriam jiwa. Master jiwa sistem kontrol diledakkan oleh ledakan di dalam suara ledakan keras. Dia pingsan. Seluruh pertandingan dari awal sampai akhir terdengar lambat ketika dijelaskan dalam kata-kata ketika pada kenyataannya butuh waktu bagi seseorang untuk mengambil 3 atau 4 napas. 4 kontestan semuanya memiliki 4 cincin jiwa yang sama. Namun, hasilnya sangat mengejutkan. Seseorang dari sisi Star Luo Empire mengikuti pertandingan ini dengan cermat di mimbar. Penonton tidak mengetahui latar belakang Yuanen Yehui dan Xie. Sementara penyelenggara mendapat informasi lengkap. Yang mulia, dua pemuda ini dari Akademi Shrek benar-benar luar biasa. Seorang penatua berbisik kepada Kaisar Star Luo Empire Dai Tianling. Dai Tianling mengangguk dengan lembut. Bagaimana mereka dibandingkan dengan siswa Monster Academy kita? Penatua itu sedikit mengerutkan kening. Jika mereka dibandingkan dengan teman sebayanya pada usia yang sama, itu bisa sangat sulit untuk dikatakan. Dai Tianling melirik si penatua. Dia bisa mengatakan bahwa kata-kata penatua menandakan bahwa dia tidak melihat ke sisinya sendiri sesuai dengan pemahaman Dai Tianling tentang penatua ini. Penatua itu berbicara, namun, kompetisi menetapkan batas usia pada 20 tahun. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan mereka. Kita harus terus mengamati situasi mereka. Saya dapat mengatakan dari pertandingan sebelumnya bahwa Master Jiwa Agility System harus menjadi pejuang dominan dari timnya. Kecepatannya meledak-ledak, kontrolnya terhadap medan perang dan bahkan kekuatan rohaninya agak baik. Jika Akademi Shrek tidak memalsukan usia pendaftarannya sehingga bocah 15 tahun mampu mencapai standar seperti itu, maka ia benar-benar jenius. Namun, selain poin-poin tersebut, ia tidak memiliki fitur penting dari seorang guru jiwa yang kuat.
Itu justru di luar kebiasaan. Saya masih harus terus mengamati jika jiwa bela dirinya mampu memiliki lebih banyak kemampuan. Dai Tianling tersenyum. Dia berkata, Akademi Shrek diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini sebagai tambahan penting. Jika orang-orang kami yakin akan mengalahkan mereka pada akhirnya, kami harus melakukan lebih banyak publisitas terlebih dahulu. Lagi pula, Akademi Shrek Douluo kontinen sangat terkenal. Jika kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang pada akhirnya, maka kita akan mengendalikan publisitas untuk menghindari menghancurkan kepercayaan generasi muda kita. Baik. Xie dan Yuanen Yehui turun dari panggung. Ekspresi dingin Xie dari kompetisi sebelumnya menghilang tanpa jejak sekaligus. Dia membusungkan dadanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Xie terkikik. Apakah aku kuat? Katakan padaku. Apakah aku kuat? Hanya sedikit belokan dan saya berhasil menaklukkan musuh. Diam. Kalau begitu, apakah aku tidak kuat? Mungkin kamu tidak melihat dengan jelas. Aku sangat tampan tadi, aduh. Yuanen Yehui tiba-tiba berbalik dan menekan perut Xie. Sehingga sesumbar dan sesumbar orang ini tenggelam di tenggorokannya. Kemudian, dia berjalan dengan langkah besar ke arah ruang tunggu kontestan. Senyum muncul di wajahnya. Dia benar-benar menjadi lebih kuat. Ada banyak layar tampilan besar di ruang tunggu. Semua 15 layar siaran langsung pertandingan sebelumnya. Pada saat Xie dan Yuanen Yehui kembali berturut-turut, ekspresi para kontestan yang menunggu di sini benar-benar berubah ketika mereka melihat Xie dan Yuanen Yehui. Dalam putaran 15 pertandingan sebelumnya, pertandingan mereka berakhir paling cepat. Keterampilan pertarungan jarak dekat ultra kuat yang ditampilkan Xie benar-benar yang paling mengejutkan. Secara khusus, dia bahkan tidak menggunakan satu keterampilan jiwa dalam pertandingan sebelum dia menaklukkan master jiwa sistem serangan dari tingkat yang sama dari basis kultivasi. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat mengatakan bahwa meskipun pemimpin jiwa Ironbeck Bear tidak sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya, kekalahannya juga secara langsung berkaitan dengan serangan pribadi Xie yang terlalu kuat. Keterampilan Xie sudah tidak lebih lemah dari keterampilan jiwa. Tang Wulin mengulurkan tangannya dan merayakan Xie sebagai perayaan. Xie tidak berani unjuk gigi lagi. Tetapi dia tetap berwajah lurus dan terlihat keren. Tang Wulin melirik pengurutan kompetisi. Adalah gilirannya dan Gu Yue untuk memasuki arena di babak berikutnya. Dia menggunakan bahunya untuk mendorong Gu Yue yang duduk di sisinya. Saya sangat gugup. Apa yang harus saya lakukan? Kamu gugup. Sudut bibir Gu Yue bergerak-gerak. Berhenti main-main. Tang Wulin berkata, saya benar-benar sangat gugup. Apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi lawan yang sangat kuat? Dia berpura-pura cemas di wajahnya saat dia mengatakan itu. Gu Yue mencubitnya dengan tenang. Apakah kamu akan mulai bertindak seperti kapten sekarang? Tang Wulin tertawa dan berbicara. Jadi, apakah kamu gugup atau tidak? Gu Yue menjawab dengan tenang. Aku akan mengalahkanmu bersama dengan 2 lawan lainnya nanti jika kamu terus bertindak luar biasa. 3 lawan 1. Kurasa itu tidak diizinkan. Aturan melarangnya. Kamu tidak bisa melakukan itu padaku. Tang Wulin meratap dengan nada lembut. Kapten, saya tidak tahan lagi. Su Xiaoyan cemberut bibirnya. Yue Zhengyu menimpali dari samping. Tepat. Harap lebih serius. Tang Wulin terkikik. Dalam arti tertentu, ada kesempatan bagi kita untuk saling bertarung tak lama. Yue Zhengyu berbicara dengan marah. Kamu mengancam kita. Saya akan memberitahu Guru Wu tentang ini. Pergilah. Suasana santai skuadron kecil mereka. Bersama dengan Xie dan kinerja ultra kuat Yuanen Yehui sebelumnya meningkatkan perhatian banyak orang di sekitar mereka. Karena mereka berkumpul bersama dalam sebuah kelompok. Apalagi Yuanen Yehui dan Xie tampaknya bukan pemimpin skuadron. Lalu, bagaimana dengan kekuatan anggota skuadron mereka yang lain? Beberapa orang sudah mengenali Tang Wulin. Segera. Kisah tentang bagaimana Tang Wulin berhasil menang atas master pertempuran armor 1 kata dalam pertandingan 1 lawan 1 pada hari pertama sudah menyebar dalam kisaran kecil. Kompetisi dilakukan segera. Pertandingan berpasangan bahkan dilakukan lebih cepat daripada pertandingan individu. Ledakan tabrakan serba sering cukup untuk menentukan kemenangan dan kekalahan.
Sudah waktunya bagi Tang Wulin dan Gu Yue untuk memasuki arena. Mereka berdua berjalan berdampingan di sepanjang saluran menuju arena pertandingan. Tang Wulin merasakan atmosfer antusiasme dari Kolisem ketika dia berkata kepada Gu Yue. Suasana kekaisaran bintang Luo luar biasa. Sisi kami merasa terlalu terkendali dan standar dibandingkan. Terkadang, pertempuran juga membutuhkan gairah yang kuat. Aku akan bertarung sendirian nanti. Anda akan tinggal di belakang dan membantu saya untuk memegang garis. Sekarang giliran Anda ketika saya tidak bisa bertarung lagi. Tang Wulin tersenyum pada Gu Yue. Bab 613. Gu Yue meliriknya. Apa katamu? Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Aku khawatir kamu akan lelah. Apa yang akan saya lakukan jika suasana hati Anda memburuk saat Anda lelah? Jika Anda sering berada dalam suasana hati yang buruk, usia Anda akan jauh lebih cepat. Kita akan perlahan menjadi tua bersama di masa depan. Tapi yang terbaik adalah menjadi tua selambat mungkin. Kan? Kaulah yang sudah tua. Gu Yue tidak bisa menahan tawa. Ada sedikit kehangatan baru dalam pandangannya ke arahnya. Mereka melangkah ke panggung kompetisi. Lawan mereka sudah ada di sana. Meng Xiaoran memiliki tangan di sakunya. Kepalanya miring. Ketika dia melihat lawan-lawannya naik ke atas panggung, ada sedikit kejutan di dalam hatinya. Tetapi ada juga beberapa penghinaan. Dari penampilan muda dari wajah lawan-lawannya, jelas bahwa mereka beberapa tahun lagi dari usia 20. Sebelum usia 20 tahun, nilai budidaya setiap tahun akan menghasilkan kekuatan yang sama sekali berbeda. Ada banyak dari pemuda ini yang memasuki kompetisi. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya ada di sini untuk mendapatkan pengalaman dalam persiapan untuk kompetisi di masa depan. Dia sendiri pernah melakukannya beberapa tahun lalu. Ketika dia berhadapan dengan lawan seperti itu hari ini. Meskipun dia memandang mereka dengan jijik, dia juga sangat puas. Mari kita kirim mereka dalam 1 menit. Oh, tidak. Buat setengah menit. Tiba-tiba Meng Xiaoran berkata kepada temannya. Dir memutar matanya. Dasar egomania. Bagaimana Anda tahu bahwa mereka tidak kuat? Meng Xiaoran mengangkat bahu. Apakah Anda bahkan harus bertanya? Lihat saja mereka. Mereka tidak boleh lebih dari 16 atau 17. Kita sendiri hampir 20. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk kalah. Bocah itu sangat tampan. Dier menyangga wajahnya dengan tangannya. Ketika dia melihat anak laki-laki di seberangnya dengan perawakannya yang besar, tampan dan sepasang mata yang besar dan jernih, dia tidak bisa menahan perasaan emosi yang meningkat. Hei, apa yang Anda fokuskan? Tidak bisakah kau begitu gila? Meng Xiaoran melangkah ke samping dengan marah dan menghalangi pandangan mata Dier. Pergi. Dier memberinya tendangan terbang dan mendorongnya ke samping. Aku tidak peduli. Seret pertarungan sedikit lagi nanti. Dia sangat tampan. Sungguh menakjubkan. Saya tidak dapat menemukan kekurangan pada dirinya. Dia cerah, tampan, tinggi. Jika dia punya kekuatan, maka dia bisa dibilang pangeran tampan. Fanggel. Meng Xiaoran berkata dengan marah. Tapi dia tidak berani menghalangi garis pandangnya lagi. Jika wanita ini menjadi gila, segalanya akan berubah sangat menakutkan. Wasit sudah naik ke panggung dan membacakan aturan kompetisi. Dir berjalan ke bagian tengah panggung. Tang Wulin menatap wanita muda yang berjalan ke arah mereka dengan kaget. Apakah ini bukan kompetisi? Mengapa dia berjalan ketika pertandingan belum diumumkan? Hei, siapa namamu? Dier memandang Tang Wulin dengan mata berbinar. Tang Wulin sedikit terpana. Dia menunjuk hidungnya sendiri. Saya. Iya kamu. Siapa namamu? Si kecil. Berapa umurmu tahun ini? Apakah Anda punya pacar? Dier bertanya dengan wajah penuh kegembiraan. Kembali ke posisi Anda. Kompetisi akan segera dimulai. Ini adalah kompetisi elit master jiwa muda peringkat tinggi muda. Bukan acara perjodohan. Wasit menegurnya dengan kasar. Baiklah. Aku mengerti. Siapa namamu? Tampan. Ceritakan dengan cepat. Dier terus bertanya. Aku akan memberitahumu jika kamu menang, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Wah, kamu terlihat sangat baik ketika kamu tersenyum. Wasit terdiam.
Tetapi dia berkata, "Kembalilah ke posisi Anda dengan cepat. Atau saya akan mengumumkan bahwa Anda berdua telah kehilangan pertandingan ini." Meng Xiaoran tidak tahan lagi. Dia berlari dengan cepat, meraih DER dan berlari kembali. Tang Wulin menemukan insiden ini sedikit menghibur. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Gu Yue dan tertawa kecil. "Apakah kamu melihat itu? Lawan kami memiliki selera yang luar biasa." Gu Yue berkata dengan datar. "Aku akan memberimu 1 menit. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya saat itu, saya akan bergerak. Anda tidak akan memberitahu dia nama Anda." "Ya, bos," kata Tang Wulin sambil tersenyum. Meng Xiaoran akhirnya menarik DER kembali ke pihak mereka sendiri setelah banyak kesulitan. Wasit berteriak tanpa ragu, "Biarkan pertempuran dimulai." Ketika dia mendengar pengumuman untuk memulai pertempuran, Meng Xiaoran memimpin dan bergegas keluar. Dia hampir pada batasnya dengan kejenakaan DER. Jadi dia memutuskan untuk membuat ini pertempuran cepat. Kecepatannya sangat cepat. Saat ia berlari keluar, sepasang sayap terbentang di belakangnya. Sayapnya tidak tampak besar atau sangat efektif untuk terbang. Tetapi setelah dia melompat, dia membentangkan sayapnya hingga panjang penuh. Itu tidak masalah bagi sayapnya untuk menopang tubuhnya saat meluncur. Dia memiliki 4 cincin jiwa. 2 kuning dan 2 ungu. Dengan keluarnya jiwa bela diri, rambutnya juga cepat berubah warna. Burung emas. Itu adalah jiwa bela dirinya. Itu adalah jiwa bela diri agility system yang sangat istimewa. Keunikannya terletak pada fakta bahwa serangannya datang dari bulu burung pegarnya. Bulu-bulu berwarna yang berbeda memiliki berbagai efek. Dengan 4 cincin jiwa, ada 4 jenis bulu berwarna di tubuhnya, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Dia mengulurkan tangannya dan 2 bulu merah jatuh ke telapak tangannya. Cincin jiwa kuning pertama di tubuhnya melepaskan cahayanya. Dia mengayunkan tangannya, dan kedua bulu itu terbang langsung ke arah Tang Wulin dan Gu Yue. Bulu-bulu terbang di udara dan berubah menjadi 2 burung api. Burung-burung api membentangkan sayap mereka dan berteriak keras. Dengan cepat terbang ke Tang Wulin dan Gu Yue. "Hei, hei, aku menyuruhmu mengambilnya perlahan." DER dengan frustrasi mengejarnya. Tang Wulin memiliki permintaan 1 menit Gu Yue dalam pikiran. Dia juga berlari keluar saat pertandingan dimulai. 2 cincin jiwa emas muncul di sekujur tubuhnya. Cincin jiwa pertama berkedip-kedip dengan cahaya. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Dengan cahaya terang, cakar naga emas di lengan kanannya meledak. Saat berhadapan dengan kedua burung api, dia tidak punya niat untuk menghindari mereka sama sekali. Hah, cincin jiwanya berwarna emas. Itu sangat keren. Ketika Dir melihat 2 cincin jiwa emas di tubuh Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan terkejut. Hawa dingin mengalir di tulang belakang Meng Xiaoran. Ketidakpastian seputar lawan seseorang selalu menjadi faktor yang mengkhawatirkan dalam suatu kompetisi. Apa cincin jiwa emas itu? Cakar naga emas menebas udara. Ujung cakar berdenyut dengan cahaya keemasan. Kedua burung api itu langsung terkoyak. Tang Wulin mengetuk lantai dengan kaki kirinya. Dan dia sudah dekat lawannya. 2 bulu biru terbang. Panas terik tadi telah berubah menjadi pilek yang parah. Kedua bulu itu berubah menjadi burung es di udara. Mereka membawa aura yang sangat dingin ketika mereka terbang langsung menuju Tang Wulin. Itu menarik. 2 elemen es dan api. Tidak. Itu bukan kontrol unsur. Itu harus terkait dengan karakteristik jiwanya yang tidak biasa. Sama seperti sebelumnya. Cakar naga emasnya terayun dan burung-burung es hancur. Dibandingkan dengan burung api tadi, burung-burung es memiliki bentuk dan substansi. Tidak hanya mereka memiliki serangan unsur, tetapi juga serangan fisik. Mereka tentu saja lebih kuat daripada burung api. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin sedang menyerbu keluar seperti bambu yang membelah dan hampir mencapai dia, Meng Xiaoran memetik 2 bulu kuning dari bagian atas kepalanya tanpa ragu-ragu dan melemparkannya ke lantai. Sebenarnya, jumlah dan jenis warna bulu di kepalanya sebanding dengan jumlah kekuatan jiwanya dan jenis keterampilan jiwanya masing-masing. Dengan kata lain,
Ia akan memiliki jumlah bulu yang sama dengan berapa kali ia bisa melepaskan berbagai keterampilan jiwanya dengan jumlah kekuatan jiwa yang tersisa. Jumlah bulu-bulu berwarna yang berbeda ditentukan ketika ia melepaskan jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri ini memiliki karakter yang agak mengikat. Tetapi ia dapat mengubah jumlah bulu-bulu berwarna yang berbeda dengan menarik dan melepaskan jiwa bela dirinya lagi. Keuntungannya adalah dia bisa melepaskan keterampilan jiwanya jauh lebih cepat daripada tuan jiwa rata-rata. Dia hanya perlu melempar bulunya, dan keterampilan jiwanya akan dilepaskan. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Tang Wulin hampir berada di atasnya, dia mengayunkan tangannya ke lantai. Dua bulu kuning menghantam tanah dan meledak dalam dua bola cahaya kuning yang intens. Yang membuat Tang Wulin terhibur adalah bahwa kali ini, benda-benda yang terbang tidak seperti burung-burung sebelumnya. Sebagai gantinya, dua ayam raksasa muncul. Masing-masing setinggi 2 meter dan berwarna coklat. Saat mereka muncul, mereka melebarkan sayap mereka dan menerkam ke arah Tang Wulin. Jiwa bela dirinya ini menarik. Tang Wulin tiba-tiba mempercepat langkahnya. Tubuhnya berkelebat dan dia melesat melewati dua ayam seperti hantu. Ayam-ayam itu tidak lambat. Tetapi bagaimana kelincahan mereka dibandingkan dengan trek Shadow yang membingungkan Sek. Meng Xiaoran sangat terkejut ketika tiba-tiba berhadapan dengan cakar naga emas Tang Wulin. "Dir!" teriak Meng Xiaoran tiba-tiba. "Hei tampan, aku datang." Suara di terdengar. Tak lama setelah itu, hidung Tang Wulin mengambil aroma manis yang berhembus di wajahnya. Penglihatannya kabur tiba-tiba. Dia merasa pusing. Seolah-olah kepalanya berat dan kakinya ringan. Meracuni. Keduanya jelas merupakan kombinasi yang tidak biasa. Ada sepasang sayap kupu-kupu merah muda yang benar-benar cantik di punggung Die. Mereka berkibar dan cincin jiwa keduanya berkedip dengan cahaya. Kabut merah muda samar menutupi sisi Tang Wulin dan Meng Xiaoran. Yang aneh adalah bahwa ketika kabut ini jatuh ke tubuh Meng Xiaoran, itu akan bubar dengan sendirinya sehingga hanya akan kehilangan sentuhannya. Bang! Sosok terbang mundur dari dalam kabut. Kedua ayam itu hancur tak lama setelah itu. "Hah!" seru Dir dengan terkejut. Dia melihat bahwa Meng Xiaoran telah terbang lebih dari 20 meter dan jatuh ke tanah. Dia jelas tersingkir dingin. Dia yakin bahwa dia telah melepaskan kabut beracunnya dengan cukup cepat. Tang Wulin pasti terpengaruh olehnya juga. Bagaimana Meng Xiaoran bisa dikalahkan tanpa melepaskan keterampilan jiwa keempatnya? Tubuh Tang Wulin jelas dapat digambarkan sebagai orang yang kaya dengan hadiah alami. Setelah pengalaman 2 bulan yang menyiksa di lautan, potensinya benar-benar distimulasi dan ditumbuhkan. Dan tubuhnya sangat kuat. Metode esoterik tubuh sekte telah sangat meningkatkan kehebatan fisiknya. Bab 614. Toksisitas kabut beracun di tidak terlalu manjur. Efek utamanya adalah menjatuhkan targetnya dengan dingin. Seolah mereka dibius. Tang Wulin telah terpengaruh. Tetapi kemampuan fisiknya yang kuat telah menekan efeknya ke jumlah minimum yang mungkin. Saat dia terus berjuang, masalahnya secara alami diselesaikan. Grau! Terdengar raungan naga. Tang Wulin menginjak lantai dengan kaki kanannya. Sinar cahaya keemasan terpancar keluar ke tanah. Balok yang cemerlang membentuk naga emas kecil yang menerkam langsung ke arah Die. "Ah!" Die berseru kaget. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Tapi 8 naga kecil sudah di bawahnya. Mereka berputar ketika mereka bergerak, menciptakan kekuatan hisap dari permukaan lantai. Tidak hanya naga emas dapat menggetarkan pengisapan bumi yang bergerak ke atas. Ia juga dapat menarik ke bawah pada saat yang sama. Kembali pada hari itu, Scarlet Dragon Douluo telah menggunakan keterampilan yang sama untuk secara khusus bertarung melawan Master Jiwa Terbang. Jika skill jiwa ini dibudidayakan secara ekstrim, bahkan seorang Master Jiwa Terbang ribuan meter di udara bisa ditarik secara paksa oleh kekuatan hisap naga raksasa. Kekuatan fisik Die jelas tidak cukup untuk bertarung melawan Golden Dragon Sakes the Earth. Sayap kupu-kupu miliknya hanya berjuang sebentar sebelum dia mulai jatuh dari langit. Saat itu, cincin jiwa keempatnya menyala. Kerangka halusnya berputar cepat saat dia jatuh ke bawah. Sepasang sayap kupu-kupu diperbesar hingga 3 kali ukuran aslinya. Tidak hanya kabut beracun dalam jumlah besar keluar dari permukaan sayap,
Mereka juga ditingkatkan dengan atribut ketajaman yang istimewa. Dentang. A Golden Dragon Claw tiba-tiba menusuk kabut sayap kupu-kupu yang berputar cepat. Sayap kupu-kupu menghantam cakar naga emas, menciptakan tampilan besar bunga api. Namun demikian, gerakan mereka terhenti secara tiba-tiba ketika mereka ditangkap oleh cakar naga emas. Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya lagi. Getaran dahsyat itu menghanyutkan semua kabut beracun di udara. Deer juga terguncang sampai esensi darahnya melonjak, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Pertandingan berakhir. Pasangan nomor 116 telah menang. 40 detik. Itu adalah total durasi pertempuran ini. Sebenarnya, Meng Xiaoran dan Dier tidak banyak berkoordinasi dalam semua ini. Mereka terlalu menganggap enteng lawan mereka. Namun, daya tahan tubuh Tang Wulin yang kuat juga meninggalkan kesan yang sangat kuat di benak semua orang. Misi tercapai, bos. Tang Wulin tersenyum ketika dia kembali ke sisi Gu Yue. Deer sudah pulih pada saat itu. Dia tidak turun dari panggung kompetisi secara langsung. Sebaliknya, dia mengejar mereka saat mereka pergi. Hei tampan, meskipun kita sudah kalah, bisakah kamu setidaknya memberitahuku namamu? Kamu begitu kuat. Kamu benar-benar pria kecil yang sempurna. Bisakah saya menjadi penggemar Anda di pertandingan mendatang? Tang Wulin sedikit terpana. Kamu ingin membuat mie gelas satu untukku. Berapa banyak yang harus saya makan sebelum saya kenyang? Dier tertegun. Tapi Gu Yue tertawa tak terkendali dan menginjak kakinya. Dia tertawa sangat keras sehingga perutnya mulai terasa sakit. Untuk menyebutkan makanan di depan pelahap ini benar-benar. Pada akhirnya, Dier tidak mengetahui nama Tang Wulin. Dia ditarik turun panggung kompetisi oleh Meng Xiaoran dengan wajahnya ditutupi olehnya. Dia selalu merasa bahwa dia sudah tidak dapat diandalkan. Tetapi Dier benar-benar lebih dari itu. Tim Shrek memiliki keberuntungan yang cukup baik di babak pertama dari kontes 2 lawan 2. Setelah mereka, Ye Xinglan, Su Lizhi, Yue Zhengyu, dan Su Xiaoyan tidak dihadapkan dengan lawan yang terlalu kuat. Mereka telah melewati tanpa banyak kesulitan dan lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, di mimbar, para siswa dari Akademi Shrek ini benar-benar memiliki kualitas yang bagus. Mereka hidup sesuai dengan nama akademi terbaik di benua Douluo. Apakah hasil analisis data belum? Tanya Dai Tianling. Mereka keluar dari penampilan mereka di pertandingan sebelumnya dan kompetisi solo. Yang terkuat di antara mereka adalah Kapten Tang Wulin. Dia adalah lelaki kecil yang membuat keributan saat upacara penyambutan. Pria tua di sampingnya memegang lembar data di tangannya. Di babak pertama kompetisi solo, dia mengalahkan Ling Wuxi. Meskipun Ling Wuxi tidak berasal dari Monster Academy, ia juga dianggap sebagai salah satu anggota generasi muda kita yang luar biasa. Dia adalah Master Armor pertempuran satu kata. Tang Wulin ini bahkan dapat mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata. Dai Tianling segera menemukan ini aneh. Bahkan dengan segala kebodohannya, putrinya pasti memiliki mata yang tajam. Ya, aku memeriksa rekamannya dengan detail. Tang Wulin ini memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Tetapi karena usianya yang masih muda dan basis budidaya yang tidak mencukupi, ia masih gagal dalam baju perangnya. Yang sedang berkata, ketika dia dihadapkan dengan master baju zirah pertempuran, dia menekan Ling Wuxi dengan sangat baik sehingga dia tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan kelebihan zirahnya. Pada saat yang sama, ia telah menunjukkan kemampuan untuk kekuatan ledakan terus-menerus. Menilai dari kerusakan pada baju perang Ling Wuxi, Tang Wulin ini memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Dia jauh lebih besar dari guru jiwa 4 cincin biasa. Kemampuan fisiknya pasti sangat istimewa. Adapun jiwa emasnya berdering. Kita harus mengamati lebih jauh. Kami belum tahu apa itu. Tapi mereka jelas bukan cincin jiwa jutaan tahun yang legendaris. Dai Tianling tersenyum. Seorang pemuda yang menarik. Shrek Academy memang tempat monster diproduksi. Lebih memperhatikan pertandingannya. Dia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa kerusakan putrinya agak bisa dimengerti. Sebagai seseorang yang duduk di atas tahta, ia selalu haus akan bakat. Meskipun Tang Wulin adalah murid Akademi Shrek, dia sendiri masih merupakan penguasa kerajaan.
Jika dia memiliki konfirmasi bahwa pemuda ini adalah bakat inti yang akan dipelihara oleh Shrek Academy di masa depan, maka Tang Wulin, kompetisi 2 lawan 2 telah berakhir. Tang Wulin dan teman-temannya berjalan keluar dari lapangan kompetisi. Mereka nyaris tidak berhasil ketika dia mendengar namanya dipanggil. Tang Wulin berbalik untuk melihat. Dia melihat Dai Yuner dengan pakaian santai melambai padanya dengan paksa saat dia bersembunyi di balik sudut. Terus terang, dia tidak memiliki kesan yang sangat baik tentang putri kerajaan. Ini terutama benar pada hari itu di pesta dansa, ketika dia sengaja membuatnya menjadi sasaran cemoohan publik. Meskipun efeknya tidak begitu jelas. Ketika jumlah kontestan mulai berkurang ketika mereka maju dalam kontes, kemungkinan dipandang sebagai musuh oleh elit Star Luo Empire akan terus meningkat. Namun, bagaimanapun dia adalah seorang putri. Sebaiknya dia tidak bersikap terlalu kasar padanya. Dia tidak punya pilihan selain berjalan sementara teman-temannya tetap tenang. Mereka memandang Tang Wulin dan putri ini dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Gu Yue tenang. Dia memasukkan tangannya ke saku celananya dan hanya menatap mereka diam-diam. Hai putri, apakah ada masalah? Aku melihat pertandinganmu. Dan aku juga menonton rekaman pertandingan solomu. Kamu baik-baik saja. Dai Yuner tersenyum manis dan indah ketika dia berbicara dengan Tang Wulin saat dia berjalan ke arahnya. Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh. Aku hanya rata-rata. Dai Yuner tersenyum. Kamu harus bekerja keras. Oke. Jika Anda muncul sebagai juara di kompetisi solo, saya mungkin hanya menjadikan Anda menantu kaisar. Tang Wulin memutar matanya. Maaf, Yang Mulia. Saya adalah warga dari benua Douluo. Saya tidak punya niat untuk tinggal di sini. Apapun yang Anda lakukan, tolong jangan pilih saya. Kamu bukan tipe saya. Ketika Dai Yuner mendengar penolakan terang-terangan Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk takjub. Dia telah menyaksikan pertandingan 2 lawan 2 Tang Wulin dan yang lainnya. Dia juga menonton rekaman pertarungan solonya. Dia sangat tertarik padanya. Dia selalu mendengar bahwa Shrek Academy adalah akademi terbaik di benua Douluo. Warisannya membentang lebih dari 20.000 tahun. Tang Wulin setara dengannya. Tetapi dia telah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekannya sendiri. Bahkan seorang master armor pertempuran satu kata dikalahkan olehnya. Selain itu, Tang Wulin benar-benar sangat mengagumkan untuk dilihat. Ini membuat Dai Yuner merasa senang di hatinya. Dia telah berlari dengan bersemangat dengan harapan untuk mengobrol dengannya. Namun, dia tidak memperkirakan bahwa dia akan dijatuhkan dengan begitu dingin. Sejak dia masih kecil, sebagai putri yang paling dicintai dari Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, Dai Tianling, dia adalah target kasih sayang semua orang. Ayahnya tidak hanya mencintainya. Kakak laki-lakinya juga memperlakukannya sebagai mutiara yang cerah di telapak tangan mereka. Mereka mendengarkannya dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Tidak peduli betapa anehnya kecelakaan yang disebabkannya. Dia selalu memiliki saudara lelakinya yang harus disalahkan. Tidak ada yang pernah menolaknya dengan cara ini sebelumnya. Di mata Tang Wulin, dia melihat sedikit kebosanan, bahkan ketidaksabaran. Sikapnya menjaga sejauh mungkin darinya telah sangat menyakiti perasaannya. Dia sendiri tidak pernah berpikir serius untuk menjadikan Tang Wulin sebagai menantu kaisar. Itu hanya sifatnya untuk menggodanya karena kebiasaan. Namun, penolakan langsung Tang Wulin telah menghantam harga dirinya yang sangat berat. Kamu, Dai Yuner berdiri dengan lengan akimbo saat dia menatap marah pada Tang Wulin. Ada kilau samar air mata di matanya yang indah. Yang Mulia, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, maka saya akan kembali dan beristirahat. Oke. Tang Wulin sama sekali tidak berniat membentuk ikatan dengan sang putri. Dia melambai padanya, berbalik, dan pergi. Satu kipas dan mie bening menggunakan karakter Cina yang sama. Bab 615. Tang Wulin. Tunggu saja. Teriak marah Dai Yuner. Namun menawan. Tang Wulin menjaga punggungnya menghadapnya. Dia merentangkan tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Dai Yuner tidak meninggalkan kesan yang baik padanya. Dia tidak suka siapapun yang menikmati mengolok-olok dan menggoda orang lain. Selain itu, dia bukan warga Kekaisaran Bintang Luo.
Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka di Star Luo Empire. Tapi apa hubungannya denganku? Saat dia menatap Tang Wulin dan teman-temannya berjalan pergi, dada Dai Yuner yang halus bergetar karena marah. Tunggu saja. Tunggu saja, Dai Yuner berbalik dan berlari. Dia langsung menuju ke istana kekaisaran. Dia menyelinap keluar hari itu atau dia tidak akan tanpa rombongannya. Dia berlari sepanjang jalan kembali ke halaman istana dan berlari menuju salah satu tempat tinggal kekaisaran. Kakak keempat, kakak keempat. Dia mulai berteriak sebelum dia bahkan mencapai bagian depan istana. Pintu ke istana terayun terbuka dan keluar dengan suara yang hangat. Apakah putri kecil itu dalam masalah lagi? Seberapa besar masalah kali ini? Seorang pria berjalan keluar dari dalam istana. Dia mengenakan changshan satu hijau dan tampak seperti orang biasa. Umurnya sekitar 20 tahun. Tampan dan bertubuh ramping. Dia tersenyum tipis di wajahnya dan memegang buku di tangannya. Dia jelas sedang membaca tadi. Kakak keempat. Dai Yuner berlari ke arah pemuda itu. Air matanya mengalir deras. Ekspresi Dai Yuyan berubah. Dan senyumnya langsung lenyap. Dia dengan cepat merentangkan tangannya dan memeluk adik perempuannya. Ada apa? Putri kecilku. Siapa yang membuatmu begitu kesal? Ayo. Beritahu saudara keempat Anda dengan cepat. Kaisar Dai Tianling memiliki banyak putra. Tetapi suasana dalam keluarga kerajaan cukup ramah. Ini juga merupakan perintah dari Kekaisaran Bintang Luo. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Star Luo Empire masih berada di benua Dou Luo, ada sebuah ajaran kuno. Laki-laki dalam keluarga pasti memiliki pertempuran sengit di antara mereka sendiri. Bahkan jika itu berarti pertempuran sampai mati. Hanya pria terkuat yang bisa berhasil naik tahta. Namun, karena masalah terjadi pada salah satu generasi, praktik ini dihapuskan. Itu berubah menjadi tuntutan di mana laki-laki keluarga harus hidup bersama secara harmonis dan bersaing secara adil. Meski begitu, tahta akan pergi ke yang paling luar biasa. Seperti sebelumnya, keluarga Dai adalah klan yang sangat kuno. Setelah bertahan sampai sekarang, itu adalah keluarga yang dikhususkan untuk sastra selama beberapa generasi. Dai Yuyan tidak diragukan lagi yang paling menonjol di antara generasinya. Dia 19 tahun ini dan berpengalaman dalam keterampilan sastra dan militer. Dia sangat dicintai oleh Dai Tianling. Ketika dia mencapai hari ulang tahunnya yang ke-20, dia akan menjadi putra mahkota. Dai Yuyan dan Dai Yuner lahir dari ibu yang sama. Di antara banyak saudara mereka, dialah yang paling mencintai saudari ini. Dia mencintainya bahkan lebih dari Dai Tianling. Itulah sebabnya dia adalah orang pertama yang akan ditemukan oleh Dai Yuner jika dia memiliki masalah. Meskipun Dai Yuner aneh, kepribadiannya sangat energik dan ceria. Dia jarang menangis. Yang paling dia lakukan adalah berpura-pura bahwa dia dirugikan atau menyedihkan untuk mencari simpati orang lain. Ketika dia melihat air mata adik perempuannya, Dai Yuyan langsung bingung. Dai Yuner tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya beristirahat di pelukan kakaknya dan menangis. Sambil menginjak kakinya. Jangan menangis. Jangan menangis. Yuner kecil yang baik. Ceritakan pada Broter apa yang sebenarnya terjadi. Broter akan membantu Anda. Apakah Anda melakukan sesuatu yang salah? Dan ayah telah menghukum Anda? Dai Yuyan bertanya dengan ragu. Ini karena dia jelas tahu betapa ayahnya sangat mencintai saudara perempuannya. Dia tidak pernah bisa memaksa dirinya untuk benar-benar menghukumnya. Kalau tidak, putri kecil ini tidak akan tumbuh dengan kepribadian seperti itu. Itu bukan ayah. Ayah tidak akan pernah menghukum saya. Itu orang jahat dari negeri asing. Saudara keempat. Tahukah Anda tentang korps diplomatik yang datang dari Dou Luo benua? Ada beberapa korps diplomatik yang berasal dari Akademi Shrek. Dan mereka sangat kejam. Terutama bocah lelaki bernama Tang Wulin. Dia menggertak saya. Keluh Dai Yuner. Akademi Shrek. Dai Yuyan berkedip. Ya, itu Akademi Shrek. Korps diplomatik mereka baru saja tiba kemarin. Pada malam perjamuan, aku dengan ramah mengajaknya berdansa hanya untuk bersikap ramah. Tetapi dia sengaja menginjak kakiku. Itu sangat menyakitkan. Oh, apakah dia orang yang kamu klaim akan kamu jadikan menantu kaisar sehingga dia berubah menjadi sasaran cemoohan publik?
Dai Yuyan dipukul dengan kesadaran yang tiba-tiba. Dia kebetulan telah meninggalkan kota pada hari itu. Tetapi kabar telah sampai kepadanya dengan cepat. Meskipun dia tidak ada di sana secara pribadi, dia sudah mendengar tentang masalah ini. Ya, itu dia. Aku benar-benar tidak bermaksud menjadikannya menantu kaisar. Saya hanya mengatakannya. Tapi siapa yang tahu orang ini sangat licik. Dia bahkan memasuki kompetisi elit muda master jiwa tingkat tinggi muda. Dia hanya memenangkan 1 atau 2 pertandingan dan dia sudah sombong ini. Saya bertemu dengannya di arena kompetisi hari ini. Dan dia datang dan mengatakan bahwa saya tidak cukup baik untuknya atau sesuatu. Dan dia mengatakan bahwa semua master jiwa Star Luo Empire kita tidak baik dan meskipun dia baru 15 tahun, dia bisa ambil semua dari kita. Dia benar-benar tercela. Aku sangat marah. Aku gemetaran. Kakak keempat, kau harus membantuku melampiaskan amarahku. Dai Yuner telah merinci pengalamannya dengan sangat berwarna. Alis Dai Yuyan bersatu saat dia mendengar semua ini. Dengan pemahamannya tentang adik perempuannya sendiri, akan banyak berharap jika kata-katanya itu sekitar 30% benar. Tetap saja, Tang Wulin ini pasti telah melintasinya. Atau dia tidak akan semarah ini. Kakak keempat, aku bersumpah apa yang aku katakan itu benar. Dia benar-benar memberi saya bahu dingin karena dia berpikir bahwa saya tidak cukup baik untuknya. Meskipun aku menggodanya hari itu. Tapi apa yang dia katakan? Di depan semua orang itu. Wah. Dai Yuner mulai menangis lagi. Dai Yuyan mempercayainya kali ini. Dia tahu adik perempuannya ini terlalu baik. Jika dia mau bersumpah, kata-katanya pasti benar. Dia orang asing. Kenapa adik perempuanku tidak cukup baik untuknya? Sebuah niat membunuh melintas di mata Dai Yuyan. Yuner, jangan menangis. Saudara akan membalas kamu. 2 pertandingan pertama dari tim perwakilan Monster Academy kosong. Bukankah mereka ada dalam kompetisi? Lalu kita akan mengalahkan mereka dengan adil dan jujur. Kami akan membuat mereka kehilangan muka sepenuhnya untuk membantu Anda membalas dendam. Tang Wulin tidak tahu apa yang akan dia hadapi setelah dia menyeberangi putri ini. Setelah dia kembali ke hotel bersama teman-temannya, dia mempersiapkan diri untuk meditasinya. Kompetisi elit master jiwa muda peringkat tinggi kontinental telah membuat Star Luo City penuh sesak. Ada terlalu banyak orang. Dia tidak ingin keluar pada saat seperti ini. Tiba-tiba, tatapannya berkedip, dan dia secara naluriah mengeluarkan lencana dari dadanya. Lencana memancarkan cahaya putih lembut di permukaannya. Dan kemudian sebuah gambar muncul di atasnya. Gambar itu tampak seperti panah. Ini sinyal mara bahaya Battle Soul Hall dari Tang Sekte. Lencana di tangan Tang Wulin memang merupakan lencana aula pertempuran jiwa Tang Sekte. Setiap pejuang dari Battle Soul Hall punya satu. Dia seorang pejuang putih. Maka lencananya juga berwarna putih. Ada tombol di belakang lencana. Ketika seseorang dalam bahaya, seseorang bisa menekannya. Dan setiap anggota aula pertempuran jiwa Tang Sekte dalam radius 50 km akan segera datang untuk menyelamatkan. Panah di depan adalah untuk menunjukkan arah. Tang Wulin tidak berani menunda keberangkatannya. Dia dengan cepat berubah menjadi pakaian Battle Soul Hall Tang Sekte. Topeng putih menempel di wajahnya. Dan tudung menutupi kepalanya. Dia keluar dari hotel dengan cepat dan pergi ke arah panah. Sejak dia mendapat lencana Battle Soul Hall Tang Sekte, ini adalah pertama kalinya dia menerima sinyal mara bahaya. Dia juga menemukan sesuatu yang sangat aneh tentang kejadian ini. Salah satu markas kekaisaran Luo Empire dari Tang Sek berada di Star Luo City. Bagaimana mungkin anggota Battle Soul Hall berada dalam bahaya begitu dekat markas? Dia mengikuti arah panah, bergerak sepenuhnya dengan berjalan kaki. Dia mendesak maju melalui rute terpencil sebanyak mungkin. Dia berlari cepat dan berlari lurus ke arah panah. Panah berkedip dengan kecepatan yang meningkat. Ini berarti bahwa dia semakin dekat ke tujuannya. Ini menyangkut keselamatan rekan petugas dari Battle Soul Hall. Tang Wulin menggunakan trek Shadow membingungkannya. Dia tidak lagi peduli tentang mengintip mata. Dia melanjutkan dengan cepat tanpa terlihat oleh orang biasa sebanyak mungkin. Panah itu akhirnya berkedip sangat cepat. Tang Wulin juga berhenti di jalurnya.
Tetapi ketika dia melihat gedung tinggi di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Bangunan itu tampak seperti kastil. Itu sederhana namun luas. Dua kata besar menggantung di pintu, Tang Sek. Sinyal mara bahaya datang dari Sekte Tang. Juga, dia dengan cepat melihat bahwa ada pejuang Tang Sek Battle Soul Hall yang mengenakan pakaian yang sama seperti dia dengan topeng di wajah mereka yang datang dengan cepat ke tempat dia berada. Tak satu pun dari mereka yang berhenti di depan. Mereka semua hanya memasuki markas Tang Sekte. Meskipun ada beberapa keraguan di hati Tang Wulin, ia buru-buru mengikuti pejuang yang berkumpul ke markas Tang Sek ini di Star Luo City. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang ke markas Tang Sek sedemikian rupa. Tang Wulin memiliki perasaan aneh di hatinya. Tetapi dia juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Mengapa ada panggilan darurat datang dari sini? Dia masuk setelah pejuang di depannya. Dia tidak punya waktu untuk melihat-lihat bagian dalam bangunan Tang Sek. Dia hanya merasa bahwa skala bangunan ini setara dengan istana kekaisaran. Itu bahkan lebih besar dari bangunan Tang Sekte di kota Shrek. Dengan sangat cepat, dia mengikuti pejuang di depannya ke aula samping. Sudah ada 20-30 pejuang di aula. Semua orang mengenakan kerudung dan topeng di wajah mereka. Seperti aturan Battle Soul Hall. Di antara para pejuang, mereka tidak mengetahui identitas rekan-rekan mereka. Karena privasi para pejuang harus dilindungi sebanyak mungkin. Petarung yang berdiri di depan barisan meletakkan tangannya di belakang. Dia memakai topeng hitam, tudung dan pakaian lainnya seperti yang lainnya. Bersambung.